Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Sobat Nasihat Kehidupan Misteri, kali ini kami akan membahas tentang tarungan malaikat maut melawan iblis. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati, tidak terkecuali dengan iblis. Dan pertarungan antara malaikat maut atau Israel dengan iblis menjadi salah satu pertarungan terdahsyat yang pernah ada. Iblis sangat ketakutan dicabut nyawanya hingga lari terbirit-birit menghadapi keperkasaan sang malaikat maut. Kemanapun iblis bersembunyi, malaikat maut akan menemukannya. Iblis sebelumnya adalah jin yang bernama Azazil. Ia sangat taat kepada Allah, sehingga Allah mengangkatnya untuk tinggal bersama para malaikat di dalam surga. Iblis begitu tunduk dan sangat memuliakan Allah. Namun ketika Nabi Adam diciptakan dan semua makhluk ciptaan Allah sujud padanya, iblis menolak. Iblis merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam karena dia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Karena kesombongannya itu, iblis diusir dari surga dan meminta kepada Allah untuk ditunda kematiannya. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku waktu sampai hari mereka manusia dibangkitkan. Sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi waktu sampai batas waktu yang telah ditentukan." Quran Surat Al-Hajr ayat 36-38. Kapankah waktu yang dimaksud di dalam Al-Quran tersebut? Waktu yang dimaksud dalam ayat tersebut menurut tafsir Al-Jalalain adalah saat tiupan pertama sangkakala. Walaupun mendapat penanggungan waktu, iblis tetap makhluk Allah yang akan merasakan kematian. Namun proses penjamputan nyawanya iblis berbeda dengan manusia ketika di dunia. Cara iblis menemui ajalnya dijelaskan oleh Abu Laid Samarkandi, meriwayatkan dengan senatnya dari Afna bin Qais. Saat kiamat nanti, malaikat maut akan diperintahkan untuk mencabut nyawa iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel, "Aku telah menjadikan padamu pembantu sebanyak orang yang pertama hingga orang yang terakhir, dan aku telah memberikan kekuatan penduduk langit dan bumi. Aku pakaikan kepadamu pakaian murka dan kemarahan. Maka turunlah dengan membawa murka dan kemarahanku kepada si celaka dan terkutuk iblis. Maka rasakan kepadanya, iblis, kepedihan yang telah dirasakan oleh orang yang terdahulu hingga yang terakhir dari golongan jin dan manusia, berlipat-lipat ganda. Dan hendaknya kamu membawa 70.000 malaikat yang kesemuanya penuh murka dan kecemasan, dan kabarkan kepada malaikat Malik supaya membuka pintu-pintu neraka." Malaikat maut bersiap untuk mencabut nyawa iblis dengan sangat kasar. Ia pun memasang wajah ngeri. Kengerian yang ditampakkan malaikat maut saat itu bisa membuat penduduk langit dan bumi mencair. Malaikat Israel pun membentak iblis dengan berkata, "Berhentilah, kamu iblis laknatullah. Rasakanlah kepedihan kematian sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang telah engkau sesatkan dalam beberapa abad engkau hidup. Dan inilah hari yang ditentukan oleh Allah terhadapmu, maka kemanakah engkau akan lari?" Iblis berusaha melarikan diri, tapi malaikat maut selalu bisa menemukannya. Iblis lari terbirit-birit sampai ke ujung timur, tetapi Israel tiba-tiba muncul di hadapannya. Kemudian ia menyelam ke dasar samudera, namun Israel tetap muncul di hadapannya. Kemanapun iblis pergi, tetap tidak ada tempat berlindung baginya. Dengan putus asa, iblis pun berlari ke hadapan makam Nabi Adam dan berkata, "Karenamu, kamulah aku celaka, seandainya saja kamu tidak diciptakan." Lalu iblis bertanya kepada Israel, "Minuman apakah yang akan kau berikan kepadaku? Dan siksaan apakah yang akan kau timpakan kepadaku?" Israel menjawab, "Kamu akan diberikan minuman dari neraka Lado. Siksaan yang kamu terima serupa dengan siksaan ahli neraka, tapi berlipat ganda." Mendengarkan hal itu, iblis jatuh terguling-guling. Ia menjerit sekuat-kuatnya, dan makhluk terkutuk itu kemudian berlari lagi.
Akhirnya ia sampai di tempat ia pertama kali diturunkan. Di sanalah sudah ada malaikat Zabania dengan rantai di tangannya. Saat itu bumi dikelilingi oleh malaikat Zabania. Mereka melempar iblis dengan bebatuan dari neraka. Iblis pun mengalami sakaratul maut yang pedih. Di saat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Adam dan Siti Hawa untuk menyaksikan iblis yang sedang sekarat. Nabi Adam kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami." Kisah ini dikutip dari kitab Dakoit Al-Akbar fi Dikri Al-Jannah wa An-Nar, karya Imam Abdurrahman As-Suyuti. Diceritakan detik-detik kematian iblis laknatullah terjadi saat hari kiamat tiba. Dunia saat itu tidak terisi lagi oleh manusia, jin maupun setan. Yang tersisa dihidupkan oleh Allah hanya 12 makhluk, yaitu malaikat Jibril, Israfil, Mikail, Israel atau malaikat maut, dan 8 malaikat hamalat al-ashri. Kemudian Allah berkata, "Hai Israel atau malaikat maut, sesungguhnya aku telah menciptakan para malaikat membantu untukmu, yang banyaknya sama dengan banyaknya makhluk-makhluk awal dan akhir. Aku juga telah memberimu kekuatan seluruh penduduk langit dan bumi. Kini aku titahkan kemurkaanku untukmu. Turunlah dengan atas nama kemurkaanku dan siksaanku dan temuilah iblis. Beri ia rasakan kematian dan timpakan atasnya kepahitan kematian makhluk-makhluk awal dan akhir dari golongan manusia dan jin dengan kepahitan yang berlipat ganda. Turunlah bersama 70 malaikat Zabania yang masing-masing dari mereka membawa rantai dari neraka Lazzo. Demikian perintah Allah. Selain itu, malaikat maut memanggil malaikat Malik dan memerintahkannya membuka pintu-pintu neraka. Setelah mendapatkan titah dari Allah, malaikat maut turun dengan wujud mengerikan. Andaikan seluruh penduduk langit dan bumi melihatnya, niscaya mereka langsung mati. Ia akhirnya sampai di hadapan iblis. Malaikat maut menangkapnya dan menawannya. Tiba-tiba iblis berteriak keras dengan teriakan yang diandaikan seluruh makhluk langit dan bumi mendengarnya, niscaya mereka langsung mati. Malaikat maut berkata kepada iblis, "Hai makhluk yang menjijikan, berapa lama usia kamu hidup? Berapa lama waktu yang kamu gunakan untuk menyesatkan makhluk?" Mendengar itu, iblis melepaskan diri dan lari ke bumi timur. Tetapi tiba-tiba malaikat maut telah berada di sampingnya. Ia berlari ke bumi barat, tetapi lagi-lagi malaikat maut telah berada di sampingnya. Tidak henti-hentinya iblis melarikan diri, tetapi malaikat maut tetap berada di sampingnya. Kemudian iblis berlari dan berdiri di tengah-tengah bumi dekat dengan kuburan Nabi Adam alaihissalam dan berkata, "Hai Adam, gara-gara kamulah aku menjadi makhluk yang terkutuk, terlaknat dan tertolak." Setelah iblis mati, tinggallah malaikat maut, Jibril, Mikail, Israfil, dan hamalat al-arsy. Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa para malaikat yang mulia itu. Setelah itu, Allah berkata kepadanya, "Hai malaikat maut, apakah kamu belum mendengar firman-Ku? Segala makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kamu adalah salah satu makhluk dari sekian makhluk-makhluk-Ku. Kini matilah kamu." Akhirnya malaikat maut mencabut nyawanya sendiri. Hanya Allah lah yang kekal abadi.